Shalom adik-adik. Semua senang bertemu kembali dengan adik-adik hari ini. Walau hanya lewat online. Sekarang ibadah akan segera dimulai. Siapkan diri kalian, tetap dengan peraturan yang sama ya. Tidak sambil makan, tidak sambil ngobrol, sambil tidur-tiduran. Dan yang terakhir, siapkan uang persembahan. Selamat beribadah. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa hari ini untuk berdoa bangsa kami, bangsa Indonesia. Biar bangsa Indonesia terlepas COVID-19 dan juga biar vaksinnya bisa dipakai oleh siapapun yang perlu. Biar juga pemimpin-pemimpin kita bisa memimpin bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kita sudah berdoa, amin. Mari kita berdoa untuk semua keluarga. Doa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menyertai keluarga kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua keluarga kami. Kami minta perlindungan-Mu. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Berkati usaha keluarga kami. Kami hanya berserah kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami menyerahkan segala doa kami ke dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkati ya Tuhan untuk sekolah kami. Walaupun sekolah kami dilakukan secara online ya Tuhan, Kau yang lancarkanlah sekolah online kami ya Tuhan. Kau yang tolong ya Tuhan. Kau yang berikanlah sinyal yang bagus ya Tuhan. Kau juga yang berikanlah kami ilmu ya Tuhan, hikmat untuk kami ya Tuhan. Kau yang berkati juga guru-gurunya ya Tuhan. Kau jagailah mereka, Kau yang lindungilah mereka ya Tuhan. Kau yang tolong ya Tuhan untuk sekolah online kami ya Tuhan. Untuk COVID-19 ya Tuhan, Kau yang selesaikanlah pandemi COVID-19 ya Tuhan. Kau yang tolong ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik yang ada di rumah. Gimana kabarnya kalian? Luar biasa. Kakak-kakak yang di belakang semuanya luar biasa. Kalian pun pasti di rumah luar biasa juga. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita, kakak mau nanya sama kalian, siapa yang di rumah suka baca firman Tuhan? Saya. Yang suka berdoa? Wah, hebat semuanya. Yuk sekarang kakak undang semuanya, adik-adik yang rajin baca Alkitab, yang sering berdoa, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Yuk. Lebih semangat adik-adik, kita berikan yang terbaik sama Tuhan, sikap kita. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi lebih semangat, baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari.
kamu nanya sama kalian pernah gak sih ngelihat pohon yang besar, pohon tersebut banyak rantingnya, terus ada daun-daun warna hijau itu. Nah setelah itu kita potek rantingnya, terus dia jatuh. Nah, dia tidak akan tumbuh lagi karena dia hidupnya menjauh dari pokok pohon tersebut. Nah sama seperti kita, kalau kita tidak menempel kepada Tuhan Yesus, maka hidup kita pun akan kering, kerohanian kita akan mati. Maka dari itu kita harus menjadikan Yesus nomor 1 dalam hidup kita. Kita harus menjadikan Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Yuk kita mau menyembah Tuhan lagi adik-adik. Kita mau memuji Tuhan dengan lebih semangat lagi. Katakan bahwa Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi ya, lebih semangat lagi. Katakan Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Katakan Yesus. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi, pastilah kau akan berbuah. Yes, kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau udah ada buat setiap kami. Saat yang paling indah adik-adik untuk kita masuk lebih lagi di hadiratnya Tuhan. Adik-adik, kita butuh Roh Kudus yang mau mengurapi kita. Saat ini kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Yuk adik-adik boleh duduk. Kakak persilahkan kalian duduk. Kalian boleh mengekspresikan diri kalian. Boleh angkat tangan. Kalian boleh sujud menyembah. Kita mau masuk lebih lagi dalam hadiratnya Tuhan. Kita minta Roh Kudus yang akan mengurapi hati kita sebelum kita mendengarkan Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukan
kasih Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, sampai saat ini Engkau mau menyertai kami. Amin. Kami buka hati kami Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu. Roh Kudus yang akan memimpin kami, Roh Kudus yang akan melembutkan setiap hati kami. Agar setiap firman yang boleh kami dengar Tuhan, boleh kami lakukan. Dan kami menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami sudah berdoa, mengucap syukur. Semua adik-adik katakan, amin. Loh, adik-adik sudah ada di sini rupanya. Kalau gitu, Kak Vicky lanjut cari barangnya. Nanti deh, Kak Vicky mau bertemu dulu dengan adik-adik semua. Kita mau menyaksikan firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari seorang laki-laki yang bernama Elisa. Nah, kisah ini dimulai ketika Nabi Elia diminta oleh Tuhan untuk mengurapi Elisa. Jadi waktu itu dia datang ke tempat Elisa. Terus pertama kali dia bertemu dengan Elisa, Elisa itu lagi membajak ladang dengan 12 ekor lembunya. Nah, saat Elia manggil Elisa, 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 ikut yuk. Terus Elisa langsung gak pakai ba, bi, bu, dia langsung dia meninggalkan pekerjaannya, terus dia mendatangi orang tuanya berpamitan dan langsung ikut sama Nabi Elia. Wah, di sini kelihatan ya, kalau Elisa itu semangat dalam mencari Tuhan. Dia semangat banget sampai langsung ditinggalin keluarganya, ditinggalin pekerjaannya. Dia sangat semangat. Adik-adik di rumah semangat nggak kalau mencari Tuhan? Kalau mau ibadah semangat nggak? Apa jangan-jangan mau ibadah kayak gini? Ngantuk, nanti aja ibadahnya jam 5. Apa semangat? Aku mau ibadah, hari ini udah hari Sabtu, aku mau ibadah, hari ini udah hari Minggu, aku mau ibadah. Apa semangat seperti itu? Kakak yakin pasti semangat ya, ya kan? Nah, sama seperti Elisa yang semangat dalam mencari Tuhan. Akhirnya Elisa senantiasa mengikuti Elia. Dia menjadi murid dan menjadi pelayannya Elia. Sampai suatu ketika, ini sudah waktunya bahwa Elia akan terangkat ke surga. Nah, di situ Elia pergi ke beberapa tempat. Elisa selalu mengikutinya. Padahal si Elia ini udah bilang, Elisa kamu tinggal aja di sini, nggak usah ikutin aku. Tapi Elisa bilang gini, no, aku nggak akan meninggalkan engkau. Wah, ternyata dia bukan hanya semangat mencari Tuhan, tapi dia juga setia, ya kan? Dia setia banget, dia ikutin kemanapun Elia pergi. Adik-adik di rumah, apakah kalian juga setia sama seperti Elisa? Setianya dalam hal apa? Oh, betul, setia mengikuti ibadah. Meskipun saat ini kita belum bisa ketemu secara langsung ya, hanya bisa melalui online kan? Tapi kakak yakin kalian setia. Buktinya kalian ada di sini sekarang, betul? Iya, sama seperti Elisa, dia juga setia mengikuti Elia. Dia terus ikut kemanapun si Elia pergi, dia ikut. Sampai mereka tiba di depan sungai Yordan. Saat itu Elia mengambil jubahnya, menggulungkannya, dan memukulkannya ke atas air. Kamu tahu apa yang terjadi? Aku kasih tahu ya apa yang terjadi. Yang terjadi adalah airnya terbelah. Airnya terbelah. Lalu mereka berdua berjalan menyeberangi sungai Yordan. Setibanya di seberang, Elia bertanya sama Elisa seperti ini. Mintalah apa yang kamu kehendaki daripadaku. Lalu Elisa menjawab, langsung dijawab. Kalau kalian coba, ditanya, kalian mau minta apa? Kira-kira jawabnya apa? Bisa minta apa aja loh. Oh, mobil-mobilan baru. Oh, handphone baru. Oh, rumah. Ya ampun, minta rumah. Wah, ternyata kalian mintanya macem-macem ya. Tapi kamu mau tahu apa yang diminta sama Elisa? Elisa meminta roh Elia sebanyak 2 bagian. Ini membuktikan bahwa Elisa itu rindu ingin mencari Tuhan. Dia pengen merasakan hadirat Tuhan. Sama seperti Elia merasakan hadirat Tuhan. Dia juga pengen. Dan bahkan
Dia mau bukan cuma merasakan, sama seperti Elia merasakan, dia pengen 2 kali lipat lebih banyak dari itu. Wah, mencari Tuhan itu apa sih Kak? Apakah mencari-cari kayak gini, cari, apa cari pakai teropong karena jauh? Shit. Bukan, mencari Tuhan itu bisa dilakukan dengan kita membaca firman Tuhan. Bisa dilakukan dengan kita berdoa. Nah, mencari Tuhan itu artinya kita rindu merasakan hadirat Tuhan. Kita itu mau lebih lagi mengenal Tuhan Yesus. Kita lebih mau mengenal tentang kasih Tuhan, tentang hikmat Tuhan, tentang kuasa Tuhan. Bahkan kita mau lebih mengerti lagi akan hati dan kehendak Tuhan. Nah, mencari Tuhan itu gak bisa cuma hari ini cari, besok enggak. Hari ini cari, besok enggak. Gak bisa kayak gitu. Mencari Tuhan itu harus selalu, senantiasa, setiap hari. Dan gak pernah berhenti. Sampai nanti kita naik ke surga. Itu gak pernah berhenti. Sama seperti super kebenaran kita hari ini. Yang berbunyi bahwa aku ingin mencari Tuhan lebih lagi. Nah, sama seperti Elisa tadi. Dia ingin mencari Tuhan. Makanya dia minta 2 kali lipat bagian dari rohnya Elia. Seperti itu. Nah, Elia dan Elisa ini selalu bersama-sama kan? Jadi pasti Elisa ini udah pernah lihat apa sih yang Tuhan lakukan? Apa sih kuasa Tuhan? Apa sih yang terjadi? Melalui Elia. Elia dipakai dengan luar biasa. Dan dia pengen jadi seperti itu. Dia gak mau cuman menyaksikan. Oh, kuasa Tuhan terjadi seperti ini lewat Elia. Oh, kuasa Tuhan terjadi seperti itu lewat Elia. Dia gak mau cuman jadi orang yang melihat. Tapi dia ingin merasakan hadirat Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu dia minta 2 bagian. Nah, coba kalau adik-adik pernah nggak misalnya melihat atau mendengar ada orang kesaksian. Wah, aku sakit, lalu aku disembuhkan. Misalnya lagi, oh ada roh jahat, aku berhasil mengusirnya. Misalnya lagi, kemarin tuh ya aku tuh nggak punya uang loh. Tapi terus tiba-tiba Tuhan kirim loh ada seseorang yang transfer uang. Pernah mendengar kesaksian seperti itu? Apakah adik-adik juga mau merasakannya sendiri? Mau ya? Betul, kita pun pasti bisa merasakan itu. Bagaimana Kak caranya? Dengan cara kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau sekolah minggu yang sungguh-sungguh, waktunya nyanyi, kita nyanyi puji Tuhan. Waktunya berdoa, kita berdoa. Kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saat teduh tiap pagi baca firman Tuhan, direnungkan. Dan gak cuma direnungkan, dilakukan. Terus kita berdoa setiap hari. Dengan seperti itu kakak yakin pasti kita bukan hanya akan menyaksikan, tapi kita akan merasakannya sendiri. Kalian tahu, pada saat Elia akhirnya terangkat ke surga, Elisa benar-benar mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia mendapatkan 2 bagian dari roh Elia. Dan akhirnya kamu tahu, dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dia menjadi nabi yang salah satu namanya sering banget kita dengar kan sampai sekarang. Karena Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Adik-adik mau sama seperti Elisa dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa? Kuncinya cuma 1. Apa? Betul, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti itu, mau ya? Kita mulai dari sekarang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yuk, saat ini kita mau tutup dengan doa firman Tuhan kita. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Kak Vicky akan berdoa untuk kalian. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan hari ini. Kami sudah belajar banyak dari Elisa. Untuk setia, untuk semangat dalam mencari Engkau. Tuhan, kami rindu, kami juga bisa seperti Elia memiliki roh yang menggebu-gebu. Roh yang sangat rindu kepada Engkau Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Supaya kami senantiasa memiliki kerinduan itu Tuhan. Biar Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kami di dalam keseharian kami sehari-hari untuk kami senantiasa mencari Tuhan di dalam setiap apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Desi. Saatnya kita super ayat ya. Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Nah, kali ini kelas besar dan kelas kanak-kanak ayat hafalannya sama. Kakak yakin dan percaya kalian pasti hebat dan pintar menghafalnya. Dan
jangan lupa untuk mengirimkan video ayat hafalan kalian ke kakak-kakak sekolah minggu. Oke? Nah, hari ini kakak punya teropong pengamat. Nah, kreativitas kita hari ini adalah membuat teropong. Bahan-bahan yang diperlukan adalah roll bekas tisu. Kalau kalian nggak punya, kalian boleh pakai cup kertas. Lalu di sini ada pensil warna, ada double tape, ada gunting dan cutter. Dan jangan lupa penggunaan gunting dan cutter harus diawasi sama orang tua kalian. Sebelum kalian memulai, kalian boleh mewarnai tisu bekas roll ini seperti ini. Contoh yang sudah kakak buat, kakak warnain dulu. Setelah diwarnai, kalian boleh lubangi sisi kiri dan sisi kanannya. Dikasih tali pita. Kalau nggak punya tali pita, kalian boleh pakai tali rafia, tali apa aja. Oke, nanti di tengah-tengahnya tinggal direkatkan pakai si double tape-nya. Atau kalian boleh tambahkan penyangga pakai kertas keras. Nanti digunting sekecil ini. Kak, kalau nggak punya roll pakai apa, Kak? Boleh pakai dari cup ini. Cupnya tapi dibolongin dulu ya, seperti ini. Nanti tinggal ditempel kedua sisinya. Oke, jangan lupa untuk mengirimkan hasil kreativitas kalian ke kakak-kakak sekolah minggu. Kakak tunggu hasilnya ya. Nah, saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Sekarang mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Yuk, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk hari ini ibadah yang sangat luar biasa. Ajar kami Tuhan untuk terus mengamati sekitar kami. Kami mau belajar Tuhan dari firman-Mu dan kami juga terus Tuhan mau tekun dalam berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Adik-adik hebat, sudah mengikuti ibadah hari ini dengan tertib dan sampai selesai. Waktunya kita memberi persembahan. Oh ya adik-adik, jangan lupa ya berikan like, share, and subscribe. Sampai jumpa lagi.